masuk di belakang lukisan. Henry yang bersembunyi di dalam menjadi pemain ketiga yang tersingkir. Setelah menangani Henry, pemburu terus mencari di sepanjang lorong dan segera sampai di tempat persembunyian Sofia. Tapi begitu dia bersandar untuk melihat lebih dekat, Sofia tahu dia tidak bisa bersembunyi lagi. Dia tiba-tiba berdiri dan benar-benar menakuti pemburu. Begitulah, Sofia menjadi pemain keempat yang tersingkir. Saat ini hanya tersisa 20 menit dalam permainan. Satu-satunya pemain yang tersisa adalah David yang bersembunyi di resepsionis dan Markus yang bersembunyi di meja. Pemburu berkeliling dan kembali ke resepsionis. Kali ini, semakin dia melihat gadis resepsionis ini, semakin tidak biasa dia menganggapnya. Dia mencoba masuk dan memeriksa. Tapi gadis itu tiba-tiba marah, memarahinya karena tidak sopan, dan memperingatkannya untuk tidak mendekat. Pemburu harus menyerah untuk sementara, tapi reaksinya yang berlebihan membuatnya semakin yakin pasti ada yang tidak beres di resepsionis. Untuk sisa waktu, pemburu meluncurkan putaran kedua pencarian menyeluruh, mengubah setiap sudut museum terbalik. Dia bahkan masuk ke ruangan baca tempat Markus bersembunyi beberapa kali. Tapi meja yang menyembunyikan Markus tidak pernah menarik perhatiannya. Ia terus melewati Markus berulang kali. Ketika hanya tersisa 3 menit di hitungan mundur, pemburu kembali ke resepsionis. Saat detik-detik berlalu, dia tidak peduli lagi untuk menjadi pria yang sopan. Dia berulang kali meminta untuk memeriksa area tersebut, dan gadis itu tidak bisa benar-benar menolak. Pada titik ini begitu gadis itu berdiri, David yang bersembunyi di belakangnya hanya bisa membungkuk dan pindah ke samping. Dan pemburu menangkapnya basah di tempat. Sayangnya David tersingkir di detik-detik terakhir sebelum tantangan berakhir. Setelah menyingkirkan David, waktu pencarian 1 jam habis. Pemburu harus mengumumkan akhir tantangan. Selama pengungkapan, ketika Markus merangkak keluar dari meja itu dengan keringat bercucuran, pemburu terkejut, tidak percaya dengan matanya. Dia memeriksa ruangan itu beberapa kali, dan dia tidak pernah menyadari tempat persembunyian ini. Pada akhirnya, Markus adalah satu-satunya yang bertahan sampai akhir, membawa pulang hadiah $1 juta.